Anda sebut Alkitab, mereka bingung. Mereka kenal hanya Biblos, Biblika. Saya bilang Alkitab. Berarti Anda nyamar-nyamar Islam itu namanya. Terserah saya bang. Oh iya memang, karena agama Anda itu adalah agama perampas. Merampas kitabnya Yahudi, merampas juga istilah Islam. Kristen tidak bisa berdiri tanpa merampas. Itulah agama yang diwariskan penjajah. Kaget? Kaget? Kaget. Mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam bahasa Yunani kata Alkitab itu mana? Mana ada? Nggak ada. Mana? Sunat. Ya tadi mana pengakuan Yesus sunat? Mana? Tunjukin dulu bang. Ya, sama pertanyaan. Saya kan udah menyatakan samamu bahwa perintah di dalam Al-Quran untuk sunat bagi orang Arab itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua sudah bersunat. Kenapa mereka bersunat? Karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Orang kedua yang bersunat setelah Abraham itu Ismail. Sekali bang kalau cuma doang gitu. Nah mana dalilnya kemudian di dalam Islam bahwa ini disunat, ini disunat? Mana dalilnya? Enggak ada. Kenapa? Karena orang Arab itu memang sudah sunat sebelum Nabi Muhammad itu datang menerima wahyu Al-Quran. Mereka semua sudah sunat. Kamu bang. Lucu kenapa? Apa bang? Kristen itu artinya penyembah Lucifer. Ngerti enggak? Iya, Kristen itu penyembah Lucifer. Arti Kristen itu pengikut Lucifer. Kalau ngerti Kristen gak usah tanya. Kristen itu pengikut Lucifer. Yesus Kristen atau enggak itu goblok. Pertanyaan goblok. Pertanyaan goblok pula. Karena yang ditanya mungkin orang tulul. Gak ngerti arti Kristen makanya bikin pertanyaan gitu bang. Apa artinya Kristen? Pengikut Yesus gitu maksudnya. Yesus yang mana? Bikin pertanyaan goblok gitu. Lah. Saya tanya kepada saya tanya dari tadi mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bersunat? Ente tidak bisa tunjukkan. Mana kamu tunjukkan Muhammad sunat? Ngapain saya tunjukkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dengan mulutnya sendiri, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Ada enggak pengakuan Yesus kayak begitu? Ada enggak? Ada tidak pengakuan Yesus sunat? Enggak ada. Nabi Muhammad ada. Ayo. Lahir dalam keadaan. Cuma dengar lu. Bisa jelasin. Dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat, termasuk Daud, Nabi Musa, Salomo. Dalam sunat itu. Iya betul. Nah sekarang kalau tidak demikian, tolong tunjukkan di mana Nabi Musa dalilnya disunat. Di mana Daud sunat? Mana dalilnya Daud sunat? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya Salomo sunat? Tunjukkan ke saya. Ada? Takut saya ngomong. Ada dalilnya. Coba, Musa membawa hukum sunat yang ditegakkan kemudian oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Tolong tunjukkan di mana Nabi Musa sunat. Mana dalilnya? Ini baru levelku ini. Kamu nggak tunjuk. Mana? Bego ini, orang-orang bego ini bang. Kalau bego ya pasti saya ikut agama penjajah dong. Ya, kalau saya bego, ya buktinya kalau saya bego, saya ikut agama penjajah kayak kamu, kawan. Kau bilang kan Yesus itu agamanya ada. Yes. Namanya Tuhan itu mana ada agama? Aduh, bego kali pun. Yang namanya Tuhan itu yang betul adalah mana ada manusia. Bego, tolol. Agama itu apa? Aduh, Tuhan. Agama itu apa, Bang? Hah? Yesus itu nggak punya agama. Yesus nggak punya agama. Yesus nggak punya agama. Nabi Muhammad punya agama Islam, pengikutnya Islam. Nah, Yesus tidak punya agama, pengikutnya punya agama. Hah? Lebih baik abang ini makan babi taruh di mangkok kalau buang air. Habis itu makan. Supaya mungkin dengan begitu otak Anda berfungsi. Yesus tidak punya agama, Anda punya agama. Habis itu Anda mengaku pengikut. Jangkrik. Yesus tidak punya agama, Anda punya agama. Habis itu Anda mengaku pengikut. Jangkrik.
Woi, saya jangan dimir dong. Kalau kayak gini nggak real ini. Jangkrik, jangkrik komandan. Yesus mana punya agama Yesus? Iya, Tapi kok kalau kali Yesus tahu, tidak namanya punya Tuhan, agama, namanya punya agama Tuhan. Kalau Yesus punya agama, Allah, kenapa tidak ada. punya agama? Kenapa Anda punya Kristen agama? itu pengikut Yesus. Paham nggak sampai di Pengikut. sini? Paham Tuhan kan? kok diikutin? Ya, Tuhan kok diikutin? jadi ikutilah. Oh, Gimana? ikutin. Makanya Oke. dengarin dulu. Oke. Makanya kau Yesus. nanti biar nggak masuk neraka kau. Aduh. Jangan menghina banget kau. Nanti masuk neraka kau. Ya, jangan menghina katanya. Ya, jangan menghina. Iyalah, Yesus kan? tidak punya agama. Jelas, Anda nggak punya punya agama. Enggak. Yesus makan babi tidak? Lah, kok makan babi? Kok ke makanan lari? Ini satu-satu. Tadi katanya pengikut. Dia agama dulu, dengerin Tadi dulu. katanya Nanti pengikut. kalau masalah ke makanan nanti kita bahas. Abang. Satu-satu dulu. Yohanes Tadi lo bilang 10. Yohanes 10 nomor 27, Bang. Yesus mengatakan, "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku tidak makan babi, pengikutku." Makan babi. Yohanes 10 nomor 27. "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku, dan pengikutku mengikuti aku. Ketika aku tidak makan babi, maka pengikutku yang mengikuti aku juga bla bla bla. Juga makan babi atau tidak makan babi?" Bang. Bang. Hei. Yohanes 10 nomor 27. Ya Ulang bu lagi. kayaknya, bu kayaknya. Oke. Biar saya yang baca. Ya, Yohanes 10 nomor 27. Baca. Ya buka. Baca aja. Buka. Dalil pun gak hafal. Gimana ceritanya orang Kristen ini? Benci kali rupanya dia. Kristen ini dengan Bibelnya sendiri. Gak hafal, gak tahu. Orang Islam yang harus menunjukkan. Berat kali mata kalian itu baca Bibel. Memang sih, karena memang hanya surah kabar robek. Yohanes 10 nomor 27. Hei. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, aku tidak makan babi. Domba-dombaku makan rumput. Mana ada domba makan babi, Bang? Yang makan babi itu serigala. Ayo. Buka di situ, buka di sini biar saya baca, biar saya jelasin. Jelasin aja, ku bacakan. Yohanes 10 nomor 27. Buka di sini biar enggak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dengar dulu, cuma dengar dulu, buka. Dan di sini. aku mengenal Semua mereka. yang menonton ini, semua yang dengar ini tahu. Dan mereka mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Pengikutku buka di pengikutku. sini, jangan pengikutku. Makan congor babi. Buka, biar saya jelasin. Buka di sini, buka. Sudah kubacakan pun. Mau tipu-tipu lagi ya? Hah? Enggak tipu-tipu, bukan. Ya Jadi sudah, aku yang kan sudah menonton baca. Jelas tahu. Yohanes 10 nomor 27. Domba-dombaku Buka. mendengarkan suaraku, dan Biar aku saya mengenal baca. mereka, dan mereka mengikuti aku. Apabila aku bersunat, pengikutku bersunat. Apabila aku tidak makan babi, pengikutku Makan congor babi. pengikutku Makan babi. buka. Udah dibaca. Buka biar saya yang baca, bukan lo yang baca. Gue yang baca. Udah dibaca Udahlah, gitu. Anda bagi- tinggal tanggapi kalau Anda punya bagi- otak. Buka. Silakan. Bagaimana abang ini bisa paham tentang Bibel? Lawang nggak bisa, nggak tahu mana itu Yohanes, mana itu Markus, mana itu Matius. Kami umat Islam yang mengajarkan kalian Bibel. Buka. Udah dibacakan pun buka. Bagaimana mau mengandung ajaran kasih? Kasih kepada Bibelnya sendiri aja kagak. Kasih itu identik dengan sayang. Kalau sayang itu berarti di hati. Kalau Bibel itu Anda kasih kepada Bibel, berarti Bibel ada di hati, ada di kepala. Lawang Anda membacanya aja kagak. Apalagi mengetahuinya.
Gimana mau dibilang ajaran kasih? Kami buktikan, kami kasih kepada ajaran kami bukti kasih terhadap Al-Quran, kami kasih. Apa buktinya? Usia bayi pun kami sudah ajarkan untuk mencintai, untuk mengasihi Al-Quran. Anak-anak kecil kami udah menghafal Quran, bukti mereka menganut kasih kepada kitab sucinya. Lah ente buka gimana biar baca. Memang sih Bible itu memang kan tidak menarik buat kalian. Pendeta menjadi pendeta, menariknya karena perpuluhan aja. Kalau Anda cinta dan Anda menganut ajaran kasih, sebelum Anda mencintai yang lain, Anda harus cinta terhadap Bible dulu. Karena itu adalah pedoman hidup Anda. Komar-umar, kami kasih apa? Diuji sama Bible nggak mampu dia. Kalau agama Anda itu ajarkan agama kasih, maka yang pertama kali Anda kasihi adalah Bible Anda. Mari kita uji. Bisa nggak? Nggak bisa. Original teksnya bisa nggak? Nggak bisa. Berarti nggak ada kasih. Lawang Anda mau kasih kepada orang, kasih kepada Bible aja kagak. Gimana ceritanya? Coba tanya anak Islam itu. Anda tanya, mereka suruh baca Quran. Mereka sudah bisa baca. Artinya kasih dalam Islam itu implementasinya lebih jelas, nyata, fakta, real. Bukan cuma di mulut. Kalau kalian itu, kami Kristen ajaran kasih. Mari kita buktikan. Anda kasih nggak terhadap kitab Anda sendiri? Tutup mata, baca Bible. Yohanes 5 nomor 30 apa bunyinya? Langsung kayak kena orang stroke. Tapi kalau giliran data-data yang berkaitan dengan perpuluhan, wah lancar kali mulutnya. Itulah oten. Ajaran kasih, tapi kalau naik cuman maki-maki. Ajaran kasih, tapi yang keluar dari mulutnya hanya ngatain orang bodoh, tulu. Boleh ngomong nggak? Halo. Ya, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen. Waalaikum. Ya, saya mau sedikit ini aja sih, mengapresiasi tentang komentar Bang Juman nih tentang mengenai baptis dan wudu. Kalau memang Bang Juma mengklaim baptis itu sebagai wudu, mengklaim? Ya mengklaim dong. lucu. Enggak, ini sorry lucu. Bang. Yang ada orang Kristen. Gantian. Anda sudah. Yang ada, Bung, Kristen mengklaim bahwa baptis itu adalah wudu. Itu yang betul. Bukan saya yang mengklaim wudu itu baptis. Kristen secara lembaga mengklaim bahwa baptis itu adalah wudu, bukan saya. Coba Anda buka Google sekarang, ketik Alkitab wudu, muncul itu. Wah, banyak kali baptis diganti wudu. Lucu kan? Habis itu saya yang dituduh. Gila ente. Kok gila ente? Belajar lagi ente. Kitab Anda secara lembaga agama Anda menggunakan wudu itu sama dengan baptis. Saya pada saat mengatakan itu saya sedang berdiskusi dengan Onyeng. Bang, abang dengar dulu dong. Abang ini langsung motong. Ya Anda menuduh saya, mengklaim itu pernyataan abang. Najis, tralala trilili najis. 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 Itu pernyataan abang. Kok saya pernyataan saya itu saya sedang berdiskusi dengan Onyeng, penyembah Lucifer. Tunggu dulu, makanya dengar dulu abang. Makanya saya jelaskan kepada Anda. Penyembah. Dengar. Penyembah daripada Lucifer saat itu mengatakan, mana buktinya kalau Anda pengikut Yesus? Dulu, Bang. Ya kan? Kalau Anda pengikut Yesus itu dibaptis katanya. Kami dibaptis
dibaptis katanya. Yesus dibaptis, kami dibaptis. Nah, kutanya, kalau baptis itu yang Anda maksud adalah bersuci, membasuh, maka intinya di mana? Wudu. Kami umat Islam dibaptis 5 kali sehari minimal. Artinya apa? Artinya apa? Saya udah dengar, Bang. Itu udah semuanya Baptis, saya dengar, Bang. baptis artinya apa? Tunggu dulu, Baptiso, Abang. baptiso artinya apa? Baptiso artinya Abang ini. pembasuhan. Nah, Bang. wudu juga pembasuhan. Berarti kalau Anda memahami baptis itu adalah pembasuhan, lah kami juga membasuh setiap kami mau sholat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Sama kan? Abang ini lucu. Nah, lucunya di mana? Lucu, Abang. Abang lucu. Lucunya di mana? Abang itu Lucunya di mana? di sini dengan wudu. Siapa yang menyamakan? Abang Sekarang mengatakan bahwa sekarang baptis sama dengan orang wudu, itu Kristen, masalahnya. orang Kristen Itu, itu Bang. yang meninggalkan makna daripada baptis. Baptis itu artinya apa? Aku tanya dulu. Tunggu dulu, Abang ini menyamakan Baptis dengan itu wudu. artinya apa? Kami menerima Tuhan Yesus sebagai penerima kami. Sekarang saya tanya, baptis itu apa? AO. Baptis Bang, apa? Tunggu Baptis dulu, itu apa? Bang, ini kalau menyamakan baptis itu dengan wudu, Bang. Saya tidak menyamakan. Saya mengatakan baptis itu apa? Abang itu salah besar. Baptis itu apa? Ya kami menerima Tuhan Yesus sebagai Kami menerima Tuhan Yesus. sebagai Apa-apaan? penyelamat kami. Baptis apa itu baptis? Kami Tanya dulu, menerima Tuhan baptis Yesus itu. sebagai penyelamat kami, Bang. Abang itu Bukan, salah. itu Iya, bukan abang ini baptis lucu, itu namanya, lucu. Tuyul. Makanya Bang, Itu abang bukan itu menyamakan baptis. baptis Yang itu saya dengan tanya itu salah, baptis Bang. itu, baptiso artinya Itu kalau pembasuhan, bicara Tuyul. ngomong-ngomong gini, Secara harfiah baptis itu adalah pembasuhan. Wudhu juga adalah membasuh. Bang, Bang. Bang Juma, Bang. Bang, Abang itu dengar dulu saya ngomong, baru Abang ngomong lah, gitu kan? Kan saya ini berdasarkan konten Abang kemarin. Kalau Abang berbicara tentang baptis dan wudhu, ya. Saya itu tidak salah. pernah membahas baptis dan wudhu, Tuyul. Saya sedang berdiskusi dengan penyembah Lucifer waktu Artinya itu. Abang mengasumsikan bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Loh, saya mengatakan kepada penyembah Lucifer, kalau Anda mengatakan Enggak, Anda gitu, Bang. pengikut Gini, Bang. Yesus Gini, Bang. dengan mengatakan kami dibaptis, saya mengatakan kami juga dibaptis 5 kali sehari semalam minimal. Artinya Abang menyamakan baptis kami dengan wudhu kalian. Tidak. Memangnya kami itu Nah, melakukan itu, Bang. prosesi sama Abang seperti salah. kalian. Tidak. Berarti Abang yang salah. saya maksud di situ adalah pembasuhan. Salah. Karena yang saya Abang maksud salah. adalah wudhu. Salah, begitu baptis wudhu Abang itu batal, memang baptis kami batal. Ya, saya katakan kalau Anda itu mengatakan harus Abang cerna. dengar. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya itu. Jangan kamu ajarin saya tentang baptis. Saya lebih paham dari pendetamu. Baptis itu bahasa Yunani artinya baptiso yang artinya. Nggak usah pendeta pun Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Baptis itu apa? Menerima Secara kami sebagai murid Tuhan. Nenekmu kiper itu penipuan. Gini. Penipuan. Persepsi Abang itu Itu terserah. pembodohan. Itu membuat terserah otaknya Abang. Kristen menjadi tolol. Baptis itu bukan kayak begitu, kampret. Baptis Tiba-tiba itu wudhu itu artinya disamakan sama baptis, pembasuhan. kamu gimana nggak terima, Sekarang Bang? begini. Eh. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Tunggu. apakah Ketika Yesus wudhu menerima itu Yesus disamakan sebagai sama Tuhan? baptis? Hei, kutanya samamu dulu. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apakah Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan? Bukan Abang. Yesus di situ, Yesus membaptis orang. Hei, dengar. Abang yang Yohanes, dengar saya ini, abang Bang. yang saudara yang dengar saya, karena saudara itu adalah umat yang tidak mengetahui tentang isi Bible dan tidak mengetahui ajaran Yesus. Orang-orang yang dibaptis Yohanes Pembaptis, kutanya dulu, apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan? Abang yang harus dengar saya. Jangan Udah dimulai. turunin. Anda ke gereja, cipok pantat pendeta supaya Anda waras. Anda ingin memaksakan pengakuan itu sebenarnya. Kristen itu menyerang Bang Suma. Bang Suma menyamakan baptis dengan wudhu. Lantas kemudian Anda menyerang saya. Sebenarnya Anda mau pengakuan. Ayo Bang Suma, samakan dong antara baptis dengan wudhu. Nenek lu kiper 7 turunan. Mana ada sama? Coba Anda tanya.
di dalam pengajaran agama Anda sendiri. Yohanes disebut pembaptis. Oke? Ketika Yohanes mengadakan pembaptisan terhadap orang Yahudi, apakah orang-orang Yahudi dibaptis dalam arti kata menerima Yesus sebagai Tuhan, kuclo? Hah? Oi! Oi! Yohanes pembaptis membaptis orang-orang Yahudi. Apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan ketika mereka dibaptis? Tidak. Mereka melakukan pertobatan. Mereka melakukan pembasuhan. Yesus ketika dibaptis, apakah Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan pada saat itu? Tidak. Kuclok. Coba Anda buka Google sekarang nih, tak ajarin. Alkitab, Anda tulis Alkitab wudu, muncul semua tuh. Ternyata orang Kristen lebih dulu mengklaim bahwa baptis itu wudu. Gak malu? Gak malu? Hah? Kalian orang Kristen gak malu? Ternyata kalian yang mengklaim baptis itu sama dengan wudu. Parah kalian ini. Parah kalian. Pada saat itu saya mengatakan tentang dialog saya dengan Onyeng, penyembah Lucifer. Saya lagi berdiskusi. Buktikan kalau Anda itu adalah pengikut Yesus. Kan gitu. Dia mengatakan, saya dibaptis. Mana ada kamu dibaptis? Nah, saya mengatakan kalau yang Anda maksud baptis di sini adalah pembasuhan, maka kami 5 kali minimal dalam sehari semalam melakukan pembaptisan. Maksudnya pembaptisan yang saya maksud wudu. Berarti Anda harus mengikuti makna wudu dengan makna secara harfiah. Apa itu baptis? Oh, ternyata wudu pembasuhan, baptis pembasuhan juga. Apa yang salah? Otak kalian yang salah. Otak kalian yang salah. Saya menyamakan wudhu dengan baptis. Wudhu pembasuhan. Harusnya baptis Anda persamakan dengan itu. Berarti yang saya ambil adalah sisi pembasuhannya. Orang wudhu dibasuh, baptis dibasuh. Sama. Tidak Bang Suma. Baptis kami itu adalah pengakuan iman bahwa Yesus itu versi Anda. Yang saya maksud ini versi wudhu. Wudhu itu pembasuhan. Baptis pembasuhan kagak? Pembasuhan. Oh, tapi ada juga Bang Suma, apa itu? Mengakui dengan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, itu sudah keluar dari makna baptis. Baptis itu adalah pembasuhan, mencuci diri, membersihkan diri atau melakukan pentahiran atau pertobatan. Umat Islam wudu, sholat, dia beristighfar, artinya dia bertobat. Ya kan? Jadi jangan ente itu terpengaruh sama kaum munafik yang kemudian mengatakan menyamakan baptis dengan wudhu. Nenekmu kiper, mana ada? Gak ada itu tuyul. Wudhu apakah mempersaksikan diri menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Wudhu itu adalah mengakui diri sebagai hamba Allah, sehingga melakukan pembasuhan, pembersihan diri, mensucikan diri, lalu sujud menyembah kepada Allah. Nah, apa kesamaannya? Oh, wudhu ternyata pembasuhan. Baptis secara harfiah apa? Pembasuhan. Dengan apa? Dengan air. Wudhu dengan apa? Air. Sama. Anda cuma membesar-besarkan karena Anda kaget. Kok bisa kayak gitu? Ya, baca di dalam tradisi narasi yang dibangun oleh Kristen itu sendiri di dalam Alkitab. Mari saya tunjukkan ya. Sabar ya teman-teman, boleh ya? Dinda yang lain saya tunjukkan ya. Ini bukti. Nah, kita buka. Nanti saya buka kamera. Nah, saya belajar buka kamera ya teman-teman. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita lihat. Ini orang-orang Kristen
tatap mata saya, pasang kuping Anda sampai robek. Nih Bang Sumo buka kamera supaya kalian itu sadar, bukan Bang Sumo yang menyamakan wudhu dengan baptis. Oi kamera terbukalah. Hotse. Nah nih kita lihat. Nih apa ini? Ini lambang salib. Oke. 18 ayat Alkitab tentang wudhu. Ini siapa nih? Bang Sumaya? Nih. Punya Islam. Injil ajarkan wudhu. Oke. Mana lagi? Wudhu dalam agama Kristen. Ini ada wudhu. Siapa duluan? Islam Bang Sumaya. Nah ini. Link-link Kristen Sumi. Wudhu para nabi dalam Alkitab. Nah. Ajaran dalam Alkitab. Wudhu. Takbir. Nah, takbir juga ada. Nah, mana? Nih. Wudhu dalam Alkitab. Alkitab sabda wudu. Bang Sumaya yang bikin ini Bang Sumaya. Hah? Ini Bang Sumaya. Ini lagi. Nah nih, study Bible. Arti wudu, definisi dan referensi Alkitab. Nah, sekarang kita buka lagi yang lain ya. Wudu adalah baptis. Orang Kristen harus banyak belajar supaya memahami. Nih, lihat nih. Ya, ini sarapan pagi milik Kristen. Ya, di sini berbicara mengenai tefillah, baptisan, studi kata Ibrani. Nanti itu munculnya apa? Wudu. Nih, ini semua ini milik Kristen semua ini. Dia berbicara nih tentang, coba lihat Isa dan Islam, ini link penghujat nih. Wudu adalah membersihkan diri. Nah. Coba wudu. Ini Kristen semua punya nih. Ada 18 Alkitab tentang wudu. Coba ya. Wudu dalam Kristen. Oke? Paham ya? Udah? Wudu dalam agama Kristen. Paham ya teman-teman? Bang Suma yang duluan? Bukan. Orang Kristen. Udah paham. Orang Kristen yang pertama menggunakan istilah wudu untuk baptis. Nih. Baptis, makfah, nih. Wudu. Oke ya? Paham ya? Udah? Masih mau? Masih mau? Kristen Arab lakukan wudu dan baptis juga. Nih baca ini pelan-pelan. Baptis dan baptisan arti dan lainnya nih. Nih. Paham ya? Teman-teman? Baptisan dengan wudu atau mencurahkan apa ini? Ini terdiri dari ini. Ini link Kristen ini. Baptisan dan baptisan. Baptisan dengan wudu atau mencurahkan. Jadi jangan berbicara segala sesuatu yang Anda tidak pernah pelajari. Wudu para nabi dalam Bible berbicara tentang apa? Tentang baptiso. Udah ya? Udah puas? Ampun. Udah puas? Udah. Ampun. Masih mau mengatakan saya yang menyamakan? Masih?
Hah? Memalukan kalian. Memalukan. Dah, silakan dilanjut, diambil alih yang lain. Masih mau kau datang besok nuduh-nuduh saya, masih mau? Hah? Orang Kristen yang lebih dulu mengklaim wudhu sama dengan baptis, tuyul. Saat itu saya hanya berdiskusi dengan penyembah Lucifer, onyeng, menjelaskan apa yang mereka ingin pahami. Oke? Paham enggak? Kalian itu aja yang tulul mau dibotoh-botohi. Ya, Bang Riko. Assalamualaikum, Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, silakan. Assalamualaikum semuanya yang belum kenal. Salam dari saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, dan ada stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silahkan untuk japri kami melalui WhatsApp kami, ada di akun bio. Akun yang ini kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel cepat JNT. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Langsung di japri ya. Bang Zuma juga sering beli kok. Bang Adiansa, Bang siapa lagi tuh di atas tuh, Pak Sugi suka banget pempek saya. Bang Uniripa juga beli, dia suka pasel saya dia ya. Terima kasih Bang Zuma, boleh minta tolong tambahin. Ya, jadi teman-teman yang mau beli ke Riko, langsung saja dibuka profilnya, terus diambil nomor WhatsApp-nya ya, langsung di WA saja. Kalau berminat dengan empek-empek tenggiri, empek-empeknya saya pernah beli loh. Kata kawan saya itu enak. Minta tambah lagi dia, tapi saya belum sempat untuk belikan. Iya. Silakan teman-teman ya di ini sama berada. Iya juga Bang siapa Bang Fandi juga, jika tidak suka dengan ikan-ikanan boleh dikasihkan bingkisan kepada para debater kayak kepada Bang Zuma, Kuni Ripa, Adiansa Arif, Pak Uta Sugi, Hadi Selebes, kayak Bang Mahadewa, kayak Bang Pandi juga. Boleh kok hubungi saya langsung. Pak Riko, saya mau berbagi kepada para debater, boleh. Udah banyak kok yang melakukan itu ya. Terima kasih host sudah naikin saya. Semoga sehat selalu, rezeki panjang umur dan dimudahkan segala urusan semuanya ya. Yang di bawah juga jangan lupa ya, bantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman Kristen. Bang Jimmy ini Kristen atau Muslim, Bang Jimmy? Bang Jimmy? Kok, aduh. Ya silakan kawan-kawan Kristen. Bang Ardi bantu simak ya, bantu tengok yang kawan-kawan Kristen Bang Ardi. Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Nanti kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen bertanya sampai Yesua Hamasia turun untuk yang kedua kalinya. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Tapi di typing dulu ya kawan-kawan, saya Kristen Bang, nanti saya naikkan. Untuk kawan-kawan Muslim ditahan dulu, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Silakan kawan-kawan Kristen. Sebelum saudara Kristen naik atau bertanya, saya ingin menunjukkan data lagi, boleh ya? Lanjut, Guru. Nah, ini baca ini buatan orang Kristen kan, dia suka ini kan, dia suka buka-buka ini.
Webnya Kristen. Wudhu dalam agama Kristen. Nih, kita baca. Dalam agama Kristen, wudhu adalah pencucian yang ditentukan atas sebagian atau seluruh tubuh atau harta benda, seperti pakaian atau benda-benda upacara, dengan maksud pemurnian atau pengabdian. Dalam agama Kristen nih, dalam agama Kristen, baik pembaptisan tinta biru maupun pembasuhan kaki, ini tinta biru, udah kentara ya, pembaptisan maupun nih, besarin ya teman-teman, nih bisa besar ternyata. Nah, nih, dalam nih dari sini nih, dalam agama Kristen, baik pembaptisan maupun pembasuhan kaki adalah bentuk apa? Teng. Bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Wudhu. Wudhu. Ini nih. Dalam agama Kristen, baik pembaptisan nih, baik pembaptisan maupun pembasuhan kaki adalah bentuk-bentuk Wudhu. wudhu. Kasihan kali. Sakit nggak tenggorokan kalian nih? Oten nih. Sakit nggak? Ini punya kalian ini, hei, ini punya kalian ini, nih. Punya Oten ini, artikelnya Oten yang punya ini. Paham? Nih, artikelnya nih, Wikipedia, orang Kristen punya nih. Hei, wudhu dalam agama Kristen. Wudhu adalah pencucian yang ditentukan atas sebagian tubuh, atas sebagian atau seluruh tubuh atau harta benda, seperti pakaian atau benda-benda upacara. Nah, lalu kemudian dikatakan begini, dengan maksud pemurnian atau pengabdian. Nah, masuk dalam agama Kristen, baik pembaptisan maupun pembasuhan kaki adalah bentuk-bentuk wudhu. Nih, kalian yang maling, harusnya kalian berterima kasih. Jadi baptis itu pembasuhan. Di dalam agama Kristen, baik baptis maupun pembasuhan kaki adalah bentuk-bentuk wudhu. Masih rika minta, mending kau mati aja lah semua. Gereja aja kau mati saja semua, bunuh diri, minum racun kalian. Lalu semua menyamakan wudhu baptis nenek lu kiper. Bang Suma cuma berbicara kapan? Beberapa bulan yang lalu saya pun sudah klarifikasi. Lah ini internal kalian sendiri yang menuliskan kok wudhu sama dengan baptis. Gak malu? Gak malu? Gak malu? Harusnya kalian malu. Komplain kayak gitu. Kenapa kau menyamakan? Lah, emang kamu gak sadar? Kalau di dalam tradisi Kristen, baptis itu wudhu. Gak malu? Malu dong.
Kalau kamu sehat harusnya kamu malu. Tapi karena kamu tidak sehat, ya mau gimana? Jadi kesimpulannya teman-teman, bukan Bang Suma menyamakan wudu dan baptis. Ya, ini ditulis tahun 2009 ya, berarti lebih dulu. Bang Suma kan baru mengucapkan beberapa saat yang lalu ketika Bang Suma itu membahas tentang siapa pengikut Yesus. Setelah Yesus, apakah orang menjadi Islam? Setelah Yesus, apakah orang menjadi Kristen? Nah, muncullah pembahasan itu. Ternyata 2009 sudah lebih dulu dituliskan bahwa wudu sama dengan baptis. Ya, itu yang menulis Kristen, bukan Bang Suma. Kalian harus malu itu. Kalian harus malu. Malulah kalian. Malu semalu-malunya. Baik, Silakan. 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 Siap, Kanda. Bang Damian, Kristen Katolik ya, Bang Damian ya? Saya Katolik Bang, bukan Kristen. Jadi Oh, di Katolik bukan sini, Kristen. Silakan. iya. Jadi ada bedanya Bang ya. Saya menyampaikan ke saudara-saudara Muslim, Kristen, bahwa Katolik itu berbeda dari Kristen. Intinya Katolik bukan Kristen ya. Karena di dalam rumah saya itu berbagai ragam macam agama. Ada Muslim, nenek saya Muslim, saudara perempuan saya Muslim. Jadi dalam ajaran Katolik itu tidak ada istilahnya agama yang mengatakan bahwa ini benar atau salah. Intinya agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi dalam hal ini untuk pembenaran itu wajib karena kita belajar ya. Jadi yang sering berdebat itu kan di media sosial ataupun di plafon media itu antara Kristen dan Muslim karena mencari kebenarannya itu di mana. Bagi Muslim, bagi Kristen itu mungkin sesuatu hal yang penting bagi kedua belah pihak. Tapi bagi kami Katolik, ajaran itu hampir sama dengan pemahaman Muslim bahwa agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi untuk orang masuk ke Katolik itu tidak semudah masuk ke Kristen. Misalkan ingin saudara-saudara Muslim atau Muslimah ingin masuk ke Katolik, tidak segampang seperti mau masuk ke Kristen. Ketika kamu mau, kamu datang ke gereja langsung dibaptis, enggak Bang. Kita itu yang notabene Katolik itu paling tidak kita belajar 1 tahun 2 tahun itu pun belum tentu langsung dibaptis atau diterima di dalam gereja. Jadi itu salah satu perbedaannya ya. Kenapa Katolik di Indonesia itu tidak sebanyak Kristen atau tidak sebanyak Muslim? Karena kita berbicara tentang kualitas umatnya di dalam pernikahan, di dalam penerimaan umat itu tidak semua serta-merta diberi kemudahan. Karena kalau pelajaran saya dengan saudara-saudara saya yang Muslim ingin ke Katolik, dia dikembalikan dulu ke ustadznya, dikembalikan dulu ke gurunya. Niatan kamu pindah itu atas dasar apa? Kalau pernikahan tidak bisa, kamu harus belajar dengan rentan waktu yang panjang, bukan serta-merta langsung oh kamu boleh, nggak bisa dibaptis langsung. Baik, seperti Bang Damian izin dulu Bang. Ya. Bisa langsung ke poin intinya, apa perbedaannya? Apakah sesembahannya berbeda Yesus? Kalau bicara penyembahan, kita menyembah Allah ya. Yesus itu perantara. Perlu saya jelaskan. Jadi Allah dengan Tuhan itu dalam penafsiran Katolik itu berbeda, dua sosok yang berbeda. Jadi Allah ya tetap Allah, Tuhan itu tetap Tuhan. Dan kami mengakui dalam iman kami itu Yesus itu perantara, Bunda Maria itu perantara. Jadi bukan sebutan yang seperti mungkin di dalam ajaran Kristen di luar Katolik ya. Karena saya istri juga orang Kristen, jadi saya nikah dengan istri Kristen. Jadi di dalam rumah saya itu ada perbedaan antara penafsiran bahwa di dalam Kristen mengakui Yesus itu sama dengan Allah. Kalau kita enggak Bang. Jadi Yesus dengan Bunda Maria itu perantara doa kita kepada Allah Bapa. Karena kita ada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus.
Jadi seperti itu ya. Ya, makasih Bang Damian. Bang Zuma. Jadi saya garis bawahi Bang Juma. Jadi yang sering berdebat itu ya, saya minta kepada kawan-kawan Muslim bahwa yang sering berdebat itu pendeta gembala. Coba catat di Indonesia ini ada nggak pastor yang berdebat di media? Ada nggak uskup yang berdebat? Enggak. Dan perlu dicatat di media sering kawan-kawan itu tidak bisa membedakan antara Katolik dan Kristen. Kita pusatnya di Vatikan Bang, bukan di Israel. Vatikan Roma ya, perlu dicatat Vatikan Roma. Pimpinan kita itu jelas, pimpinan kita Sri Paus, Kardinal, Uskup, sampai pastor, pendeta, sampai ke prater. Jadi pendeta, gembala itu miliknya orang Kristen. Dan kita cuma satu gereja, nggak ada gereja yang punya banyak gereja. Jadi kita itu satu tempat. Jadi pusatnya terpusat seperti Muslim di Mekah. Ya kita di Vatikan Roma. Jadi kalau orang sering mengatakan ini ajaran Paulus nih, kita enggak sebutin ajaran Paulus. Boleh Anda yang Bang Damian, tidak paham izin dulu Bang, ada denominasi nggak Bang di dalam Katolik? Apanya Bang? Ada denominasi? Enggak, kita enggak ada denominasi ya. Kita itu istilahnya berdasarkan Alkitab ajarannya. Jadi enggak ada yang di-judge. Oh ini ajarannya dari santo ini, santo itu. Enggak. Kalau bicara santo itu tentang kaul kehidupannya yang kita pelajari, kita teladani. Jadi bukan izin Bang Damian, kalau bisa ke poinnya aja Bang. Apa yang mau disampaikan sebenarnya Bang? Mau ya, dialog? yang saya ingin sampaikan Bang. Jadi ini tentang dialog enggak? Ya. Dialog enggak? Jadi saya cuma menyampaikan begini. Jadi dalam nggak usah kepanjangan Bang, dari tadi Abang narasi nih Bang. Iya, bukan narasi itu Bang. Saya mintanya begini, bukan narasi ya. Bahasanya kita begini. Karena saya pertama gabung sama grupnya Abang, di-share dari sahabat saya Muslim. Karena bahasanya begini, mereka juga sering nanya saya kan, apa sih perbedaan Katolik sama Kristen? Jadi memang beda nama, dari beda tata cara dalam ibadah juga berbeda jauh. Jadi nggak ada sama-sama sekali, dan perdebatan di media juga kita nggak ada ikut-ikutan pastor apa tuh, nggak ada kegiatan seperti itu. Jadi kita murni dengan kegiatan agama untuk kualitas umatnya, itu aja sih. Jadi kalau ada di media misalkan menyamakan pastor, menyamakan gembala itu nggak bisa, pendeta itu ya mungkin itu masih kurang pengetahuan mereka tentang kedua agama ini. Ya udah Bang Damian, kalau nggak mau diskusi, Abang dibawa aja nyimak, nonton. Oke. Kita naikkan kawan-kawan Kristen, oke? Iya. Atau mungkin Ustadz Sugi, Bang Ardiansa, Bang Zuma mungkin mau menanggapi atau seperti apa? Ya boleh, kalau diizinkan bincang-bincang sedikit boleh nggak? Silakan Kanda, silakan. Ya, jadi berbicara mengenai agama atau ajaran atau kepercayaan yang pertama di luar ajaran Yahudi yang muncul kemudian membawa kitab Yahudi itu adalah agama tertua dari penyembahan kepada anak manusia, yaitu Katolik. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah ketika saya membaca Bible, di situ ada dua Yesus. Yesus yang pertama adalah Yesus yang mengajarkan kemudian perjanjian lama kepada Bani Israel. Yesus yang kedua adalah yang mengajarkan Katolik menyembah oknum yang bernama Yesus kepada orang Romawi yang melahirkan agama Katolik. Pertanyaan saya, benarkah ungkapan saya ini bahwa ada dua Yesus? Yang pertama Yesus asli yang mengajar tentang ajaran Taurat atau perjanjian lama atau kitab Tanak, dan Yesus yang kedua adalah Yesus yang hanya berupa suara, tidak pernah nongol menjadi manusia, yang membimbing Paulus kemudian membuat 13 buku dan penulis wahyu, begitu juga kitab-kitab perjanjian lama baru lainnya. Apakah ungkapan saya ini keliru atau betul? Bahwa memang ada dua Yesus.
Yesus asli, Yesus palsu. Dan yang mengajarkan agama Katolik itu adalah Yesus palsunya. Apakah ungkapan saya ini salah? Kalau salah, coba Anda luruskan. Bisa nggak? Silakan. Itu bang siapa tadi bang? Nama saya, ya, saya Bom. Bom ya. Iya. Iya bang. Jadi gini bang. Mungkin secara pemahaman kita ini kan di dalam pemahaman masing-masing di agama, ya mungkin dari sudut pandang dari pihak luar ini kan, jadi saya juga mempelajari apa ceritanya dari saudara-saudara saya yang muslim termasuk nenek kan. Jadi dalam pandangan beragama itu bagi saya pribadi ya, bukan menjawab pernyataan abang itu tadi, statement abang itu. Bagi saya secara pribadi, bagi keluarga itu agama itu bagian dari penuntun kita. Jadi kalau ada orang yang berbicara misalkan Katolik mendukung yang mungkin di penghujungnya itu agama lain tidak mendukung. Jadi di dalam Katolik itu ada yang namanya antikristus bang. Jadi antikristus itu menafsirkan kitab berdasarkan kepentingan politik mereka, kepentingan dunianya mereka untuk menjatuhkan Katolik. Makanya saya di sini hanya menyampaikan bahwa hei orang-orang yang muslim, Anda punya agama, begitu juga orang Kristen. Ayo kita mari belajar agama dengan akal dan logika. Jadi kalau bicara misalkan orang berdebat tentang agama, ya seperti orang yang di gabungan kita ini yang komennya udah seperti dia lebih memahami. Kan konteksnya gini, kalau ahli maka dia akan berbicara tentang keahliannya. Jadi kalau kita nggak ahli, secara pribadi saya akan menyampaikan secara pribadi saya, kan begitu. Jadi itu aja sih bang. Jadi kalau agama itu bagi saya panggilan, dalam Islam itu hidayah. Kalau kita waktunya Tuhan itu mengatakan, Allah misalnya mengatakan hatimu tergerak untuk berpindah, itu ya kamu tetap berpindah, bukan di situ agamamu. Nah, banyak juga kok orang Katolik masuk ke Muslim. Kenapa? Karena panggilannya dia kan, bukan karena keluarga atau yang lain-lainnya. Karena ketertarikan yang menggerak membolak-balikkan hati manusia itu ya Allah itu sendiri. Ya, seperti kami di dalam rumah juga saudara-saudara saya masuk ke Muslim karena mereka mencintai Muslim. Orang-orang yang datang ke kampung dulu itu baik guru, bukan ustadz ya, guru aja. Jadi ketertarikan orang kampung itu karena bapak saya juga termasuk orang pengaruh di Katolik, ya enggak ngelarangin karena orang tertarik dengan agama itu. Pembawaan agama Islam itu baik di lingkungan kampung saya. Jadi hampir 10%, 20% itu masuk Muslim karena mereka anggap oh ini teladannya seperti ini ya. Seperti itu juga di Katolik. Katolik juga dalam pengajarannya pergi ke kampung-kampung juga nggak ada istilahnya memaksa orang harus begini begitu. Jadi kalau penafsiran antara dua Yesus dan lain sebagainya itu bukan keahlian saya, tapi yang saya yakini apa yang abang maksud tadi itu ya di dalam perjanjian lama kita mengakui, kalau Kristen kan cuma mengakui perjanjian lama, kalau kita itu penggenapan di perjanjian baru. Jadi setelah perjanjian lama dituliskan akan datang Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu sendiri yang dilahirkan oleh Bunda Maria melalui Roh Kudus, itu digenapkan dalam perjanjian baru. Makanya dikisahkan dalam perjanjian baru. Itu yang saya tahu ya, yang saya tahu dalam agama saya. Kalau orang bertanya tentang simbol, sama halnya kita juga bukan menyembah simbol. Simbol itu ya kayak seperti kita patung yang sering diejek-ejek di media itu kan patung Yesus yang ada patungnya, bukan yang polos. Sementara yang polos itu punya Kristen, yang ada patungnya punya Katolik. Yang dihina-hina itu kan orang Katolik. Katolik nggak pernah hina orang Islam, nggak pernah berdebat dengan orang Islam ataupun orang Kristen. Tapi yang sering Bang Damian jangan kepanjangan bang, kemana-mana ini bang. Jawab aja, kalau udah jawab
kasih kesempatan Bang Juma. Oke, Bang Juma, siap. Iya. Ya itu sih Bang, itu untuk gambarannya ya. Iya. Jadi gini, saya bukannya kemudian mentafsirkan, bukan. Tetapi saya belajar Bible. Yesus ini kan pernah datang mengajar, menasehatkan orang Yahudi muridnya. Betul. Sedangkan Katolik ini kan bukan orang Yahudi kan gitu ya. Nah, Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Itu kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Kan gitu. Waspadalah kata Yesus kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab Yesus palsu akan datang dan nabi-nabi palsu juga akan datang. Nah, kalau dikatakan di dalam Matius 24 nomor 24 Yesus palsu akan datang, 20 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Lalu Paulus menulis 13 buku untuk agama Romawi. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. 20 tahun setelah nasihat Yesus itu kemudian Yesus terangkan muncul makhluk, akulah Yesus yang kau aniaya. Bahkan 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul juga makhluk mengaku bintang timur. Sedangkan yang disembah oleh orang Katolik adalah makhluk yang datang mengaku Yesus. Pertanyaannya, makhluk yang mengaku Yesus ini siapa? Karena Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu untuk melakukan mukjizat-mukjizat untuk menyesatkan orang. Maka muncul pertanyaan, siapa makhluk ini yang mengaku akulah Yesus tunas Daud bintang timur? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, bintang timur itu adalah iblis atau Satan atau Lucifer. Nah, coba saudara-saudara Katolik buktikan siapa suara yang datang ini mengaku Yesus kepada Paulus. Apakah itu Yesus asli? Kalau itu adalah Yesus asli, mana Yesus palsunya yang Yesus nubuatkan? Sebab Yesus palsu ini datang mengaku kepada orang-orang Yahudi. Nah, Paulus orang Yahudi katanya, keturunan Benyamin katanya, ahli kitab pula tuh. Datang makhluk kepadanya mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, ini suara siapa? Silakan Bang. Jadi yang abang sampaikan tadi di pengetahuan saya tentang agama Katolik nggak ada itu Bang pengakuan seperti yang abang bicarakan. Jadi yang abang bicarakan itu ada Yesus palsu, ada yang asli nggak ada. Kalau yang saya pelajari ya, karena saya lahirnya dari Katolik, pendidikannya saya juga di seminari menengah 2 tahun. Jadi yang disampaikan abang itu dalam pengajaran Katolik nggak ada Bang. Jadi kita hanya mengakui bahwa digenapi di perjanjian baru bahwa Yesus lahir, bangkit, datang nanti di kemudian ya mungkin di masa-masanya akan kiamat nanti. Itu aja yang kita ketahui ya, yang kita pelajari. Jadi kalau ada pengakuan tentang aku Yesus dan apa yang disampaikan abang tadi, ya saya secara umat awam ya tidak mengetahui itu. Jadi yang saya ketahui sesuai Alkitab ya sesuai Alkitab itu. Jadi nggak ada seperti yang abang bicarain. Nggak tahu kalau yang Kristen ya. Berarti abang ini tidak mengimani kemudian surah-surah Paulus atau kisah para rasul? Enggak, kita enggak mengimani kisah-kisah para rasul ya. Jadi kalau untuk yang ceritanya abang itu tadi, ya kita gitu itu ya? bicaranya gini loh, konsepnya
kisah-kisah para rasul itu bukan diimani, tapi ditiru. Ditiru ya. Mengimani dengan Kok meniru bisa? itu beda Enggak, cerita. maksud saya gini Bang. Kitab Kisah Para Rasul itu bukan kitabnya Katolik. Kisah-kisah para rasul. Bukan. Kisah Para Rasul. Intinya gini Bang, perjanjian lama, perjanjian baru, Katolik itu mengakui dua-duanya ya. Nah, Mengakui berarti karena kisah dari Saudara, perjanjian lama. maaf Iya, tadi. iya. Tadi saudara mengatakan Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Lalu yang datang mengakui Yesus di Kisah Para Rasul 22 nomor 8 itu siapa? Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ini suara siapa ini Bang? Yang bicara masalah akulah Yesus dari Nazaret yang ya kan dianiaya, Paulus kayaknya sih bertanya. nggak ada sih Bang. Kalau Kisah Yesus Para Rasul 22 nomor 8. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Suara itu kemudian menjawab, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Pertanyaan saya, ini suara siapa? Benarkah ini suara Yesus? Katanya Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Iya. Nah, terus yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang ke Paulus saya belum mengetahui sih Bang, jujur aja. Nah, Makanya itu saya dia. bilang tadi saya umat awam. Jadi Ini kalau yang saya katakan tadi Bang di awal, bahwa Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Ini yang asli ketika Yesus selama 33 tahun mengajarkan hikmat Taurat dan Injil kepada Bani Israel. Setelah dia terangkat ke langit, muncul Yesus palsu. Oh itu nggak ada Bang. Lah ini Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Kisah Para Rasul 9 nomor 6. Itu siapa berarti itu? Abang pengetahuan agamanya sampai ke sana. Kalau saya tahunya Yesus naik setelah disalibkan, bangkit dan akan datang lagi setelah di akhir zaman, itu aja sih. Nah, terus yang datang kepada Paulus ini siapa? Saya nggak tahu Bang. Inilah yang Yesus palsu yang mengajarkan kemudian membimbing Paulus untuk menuliskan 13 buku dan membimbing Lukas mencatat kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, dan juga yang membimbing penulis kitab Wahyu, sehingga muncullah istilah Yesus itu Tuhan, Yesus itu Alfa dan Omega, Yesus itu bintang timur. Inilah yang dimaksud Yesus palsu, yang Yesus asli nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23, 27. Matius berapa Bang? Matius 24. Matius 24. Iya. Bentar dulu ya, biar saya juga menambah pengetahuan kan. Iya betul. Matius 24 ayat berapa? Dari Bang? 15 baca satu perikop dari 15 sampai data nomor 27. Matius 24. Iya. Soalnya saya nggak ada Alkitab yang Katoliknya, jadi kalau bicara di Google ini kan bisa diutak-atik. Kalau yang Katolik nggak bisa diutak-atik, karena dia satu. Berarti Anda meragukan kitab Kristen? Saya nggak meraguin Bang, karena saya nggak belajar kitabnya Kristen kan. Nah itu dia. Makanya coba Anda baca aja dulu Matius 24 itu. 24 sampai Matius 24 dari data 15 sampai data 27. 15 sampai 27. Matius ayat 5 ayat Matius 24 ayat 15 ya. Apa bacanya punya Bang di situ? sampai 27. Oke. Jadi apabila kamu melihat, ini Yesus mengatakan Iya. kepada Bani Israel. Bani Israel itu, kata kamu di situ adalah Bani Israel, bukan orang Katolik, bukan non-Yahudi, tapi adalah orang Yahudi. Jadi apabila kamu wahai orang-orang Yahudi melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus,
menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Maka orang-orang yang ada di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini Yesus, lihat Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, wahai Israel, wahai Bani Israel, wahai orang Yahudi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Yesus anak manusia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus menasehati orang-orang Yahudi seperti ini, lalu muncul orang bernama Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, apakah orang Yahudi percaya kepada Paulus? Tidak. Karena mereka sudah diberi peringatan, jangan kau percaya. Apabila ada orang mengaku bertemu saya di padang gurun, bertemu saya kemudian dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya Paulus tidak pede menulis buku untuk orang Yahudi. Orang yang dikirimi surat-surat Paulus itu hanya orang non-Yahudi. Karena orang Yahudi sudah dipesan oleh Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan saya. Paulus kemudian menulis suratnya untuk non-Yahudi. Yesus dijual oleh Paulus kepada non-Yahudi. Lahirlah agama Katolik. Begitu, Bung. Itu kan penafsirannya, Bang. Kan begini. Silakan. Di Alkitab kita memang dicantumkan Paulus. Tapi berpedoman di dalam pelaksanaan perayaan setiap hari Minggu Ekaristi misalnya kita tidak membuka Paulus ya, karena kita tahu dari kisah Paulus itu jarang diceritakan atau dibahas di dalam gerejanya Katolik, hanya sebatas pengingat. Jadi kita tuh lebih berbicara tentang 12 rasul Yesus. Itu yang sering dipakai. Jadi di dalam setiap penulisan di dalam Alkitab itu tidak semua serta-merta digunakan di dalam pengajaran Katolik ya. Apa yang disampaikan Abang itu tadi itu penafsiran dari Paulus kan, dari Paulus yang dianggap bahwa ajaran Katolik berdasarkan Paulus. Jadi ceritanya panjang juga kalau sampai ke situ, Bang. Awal mulanya orang Kristen itu terpisah. Kan Kristen itu kalau di sejarah nggak tahu kalau Abang ya, kalau saya belajar dari sejarah, kita dulu di SMA masih dikasih sejarah ya, sejarah tentang Martin Luther itu kan seorang kardinal. Pengajaran dari seorang kardinal itu menolak ajaran dari Katolik yang dulu di Vatikan Roma itu tidak memisahkan antara kehidupan bernegara dan kehidupan beragama. Jadi karena dianggap bahwa Sir Paus itu perwakilan dari rasul-rasul, jadi kardinal menganggap bahwa barang itu sudah melebihi dari
ajaran Katoliknya, maka ada terpisah yang namanya Kristen. Itu ya, Kristen Protestan, maka sebutannya Protestan. Kan dulu sebutannya Protestan. Jadi kalau bicara masalah yang disampaikan Abang, Katolik tidak mengimani pengajaran dari Paulus. Itu jelas ya, itu hanya dikisahin di dalam Alkitab, tapi kan tidak bisa dibatasi atau dibuang di dalam Alkitab itu. Tapi kita tidak pernah membicarakan yang saya tahu ya, yang saya pelajari, saya tidak pernah membaca Paulus. Karena kisahnya Paulus juga berbeda. Yang kita sering pelajari itu 12 kisah para rasul, karena dia yang ikut bersama Yesus Kristus. Itu aja. Oke. Nah, sekarang kalau Katolik ya seibarat kitab yang ditulis Paulus ini hanya dianggap sebagai pelengkap saja, ini sudah tanda tanya besar. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Karena Yesus hanya mengajar orang Yahudi. Yang mengaku sebagai utusan untuk Romawi Katolik itu hanya Paulus. Gak ada Yesus mengaku untuk orang Katolik, gak ada. Hanya Paulus. Nah, kalau orang Katolik pun seakan-akan menolak atau tidak menerima kerasulan Paulus, berarti orang Katolik menolak pendiri agama Katolik itu sendiri. Ini masalah besar. Mana ada Yesus mengajarkan kepada orang-orang Romawi? Nggak ada. Adakah Yesus bersentuhan pengajaran kepada orang Roma Katolik? Nggak ada. Adakah Yesus kemudian mensahkan, memberikan legitimasi atau kesaksian terhadap agama Katolik dan kitab-kitab Katolik? Tidak ada. Lalu Katolik ini dari mana? Siapa ngajarin Katolik ini? Dengan berbagai macam prosesi keagamaan di dalamnya, dengan berbagai kitab yang digunakan oleh Katolik. Jadi Katolik ini kesinambungannya, benang merahnya dengan Yesus itu di mana, Bang? Di mana? Ini aja, Bang. Itu kan penafsiran Abang. Coba Abang. Bukan penafsiran. Ini bukan Bang. Penafsiran. Ini fakta. Ini fakta. Ya. Antara sabar. Antara Yesus dan Katolik itu tak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda bisa membuktikan ada hubungannya antara Yesus dengan Katolik, paling-paling yang Anda bisa buktikan itu hanya Yesus palsu. Dan saya jamin itu. Silakan Anda buktikan. Yesus asli yang mengajar selama 33 tahun, apa hubungannya dengan agama Katolik? Coba Anda tunjukkan kepada saya, silakan. Coba abang cari pendiri gereja Katolik, apakah Paulus atau Yesus? Coba abang cari aja. Pendiri gereja Katolik itu. Jangan tanya saya. Oke. Karena paus pertama saja itu siapa? Sekarang aku kasih tahu abang ya. Menurut tradisi Katolik, menurut tradisi suci Kristen Katolik, pendiri gereja Katolik ada Yesus. Di mana itu? Di mana itu, Bang? Di mana? Di mana Yesus pernah mendirikan gereja? Di mana? Yang Anda maksud mungkin Yesus palsu yang datang kepada orang-orang Katolik. Di mana Yesus? Coba Anda tunjukkan. Selama 33 tahun Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Mana ada pernah dia bersentuhan dengan gereja Katolik? Mana? Gereja pun kagak, apalagi Katoliknya. Jadi ini hanya klaim. Roh yang datang kepada agama Anda, penganut agama Katolik, itu yang perlu dipertanyakan. Roh apa yang merasuki orang-orang Katolik ini sehingga mengambil Yesus sebagai sembahan? Itu loh, Bang. Kami nggak ngesembahin Yesus, abang. Makanya abang itu kan penafsiran abang. Karena abang nggak. Lalu yang Anda sembah bukan Yesus. Berarti kan abang harus menerima juga argumennya saya sebagai umat Katolik, kan begitu kan? Iya, justru karena orang Katolik inilah yang saya tanya, yang katanya pernah sekolah. Mana hubungannya coba? Apa hubungannya Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel dengan agama Katolik? Apa hubungannya coba? Ada enggak? Jadi gini ya, Bang. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa Katolik tidak mengimani pengajaran dari Paulus, karena kita itu di 12 rasul ya. Kita itu bicaranya di Alkitabnya itu yang di 12 rasul. Menurut tradisi Katolik
menurut tradisi sucinya ya, tradisi suci Katolik, pendiri gereja Katolik adalah Yesus Kristus sendiri. Mana buktinya mana? Bentar, abang dengar dulu. Kasih saya kesempatan untuk ngomong. Kitab Tapi suci bukti, Bang, Perjanjian ya. Baru, dengar dulu. Silakan. Kitab suci Perjanjian Baru diriwayatkan kiprah dan ajaran Yesus, bagaimana ia memilih ke-12 rasulnya maupun amanatnya kepada mereka untuk melanjutkan karyanya. Makanya orang Katolik itu mengimani di 12 rasul, bukan di Paulus. Kalau bicara ada ajaran Paulus itu pelengkap di Alkitab. Kita nggak buka di konsep itu ya, Bang. Jadi di situ. Ya, sekarang kita buktikan aja di mana Yesus mengajarkan agama Katolik. Ada nggak? Ya kalau abang berbicara di mana dia mengajarkan Katolik, ya kita itu di Katolik mengimani di Yesus dan 12 muridnya. Jadi Iya, Yesusnya, Bang. Kalau Iya. Katolik mengajarkan tentang Yesus, memang kami tahu itu. Tapi kalau Yesus mengajarkan Katolik, ada nggak? Yesus memang tidak mengajarkan Katolik, Bang. Kalau di dalam, Alhamdulillah. coba abang buka dari setiap Alkitab itu. Sebelum Yesus Alhamdulillah. datang, itu di Alkitab Perjanjian Lama itu kan itu menerapkan hukum Taurat, sunat wajib, puasa, udah itu sunat, puasa, doa, hari Sabat itu lengkap di Iya. Perjanjian Lama. Iya, betul. Kita Perjanjian itu juga- kitabnya orang Yahudi. Itu Iya, kitabnya kita orang juga Yahudi. menggunakan itu. Makanya di sini penafsiran tentang Katolik, Kristen. Makanya saya hanya mengatakan saya sebagai umat Katolik cukup bagaimana dengan kondisi agama khususnya kita Indonesia ya. Jadi agama Kristen, Islam itu selalu berdebat tentang ajaran. Ya oke lah, masalah itu kan tentang ilmu. Tapi jangan bawa-bawa Katolik. Yang dihina-hina itu kan simbolnya Katolik, bukan simbolnya orang Kristen. Kristen ini duluan mana sih sebenarnya, Kristen atau Katolik, Bang? Katolik. Berarti sumber Kristen itu kan dari Katolik, Bang. Ya, jadi gini Bang. Lalu Aku mau kasih tahu kalau ya. kita membahas Kristen berarti sama dengan membahas Katolik, karena Kristen asalnya dari Katolik. Sekarang Katolik sebagai induk mampu tidak mempertanggungjawabkan bahwa Yesus Bukan lah yang begitu. mengajarkan Katolik. Ternyata Jadi abang Katolik pun, ceritain. sabar Bang, ternyata Iya. Katolik pun tidak mampu membuktikan kalau Yesus lah yang mengajarkan agama Katolik tersebut. Lalu untuk apa orang beragama Katolik kalau ternyata Yesus tidak mengajarkan Katolik? Kalau Katolik aja bukan Yesus yang mengajarkannya, apalagi Kristen, apalagi Advent, apalagi Protestan, apalagi yang lain. Kan begitu poinnya. Enggak. Loh, kok enggak lagi? Poin itu kan penafsiran Loh kok abang. jadi selalu penafsiran? Itu penafsiran, Saya tanya. Bang. Sekarang saya mau tunjuk- Kalau itu bukan penafsiran, tolong tunjukkan Yesus mengajarkan Katolik itu di mana? Ya gini, kalau namanya penafsiran itu Mana? kan masing-masing. Ya sekarang begini abangku, kalau tidak ada bukti Yesus mengajarkan Katolik, berarti Katolik berdiri hanya dari hasil penafsiran Katolik terhadap Yesus. Betul? Betul? Anda sebagai Katolik yang terpelajar, yang sekolah tentang sekolah Katolik, buktikan dong sekarang. Yesus pernah mengajarkan Katolik. Ada nggak? Anda mengatakan tadi tidak ada. Ya sudah, selesai. Bubar sebenarnya kita ini. Tapi yang lebih bubar adalah Katolik. Kenapa? Ternyata Yesus tidak pernah sedikit pun mengajarkan agama Katolik itu. Selesai, berarti Katolik murni berasal dari ajaran nenek moyang orang Roma. Apa itu? Paganisme. Yang kemudian menutup diri dengan melakukan melakukan kemudian sinkretisme antara pengajaran Yahudi dengan pengajaran Yunani. Lahirlah Katolik. Itu yang terjadi. Karena Anda tidak mampu membuktikan bahwa Katolik ini adalah pengajaran Yesus. Berarti Katolik ini adalah hasil pengajaran perpaduan antara orang Yahudi punya keyakinan dan orang Yunani punya keyakinan. Digabung menjadi satu, lahirlah Katolik.
Ketika muncul pertanyaan, apakah Katolik ini diajarkan oleh Yesus? Anda sendiri yang mengatakan tidak. Enggak, Selesai saya berarti. enggak mengatakan bahwa Yesus. Itu yang saya katakan itu bukan Yesus, tapi Paulus. Bukan Pak. Ya, sekarang apakah Yesus, Bang? Oke, Paulus Abang yang buka- Anda maksud. Abang buka Sekarang di pertanyaan Matius. saya, Bang, apakah buka Matius. saya buka. Kita Oke, kan mau oke. buka Matius Oke. 16 ayat 18. Oke, baik. Kita buka Matius 16 nomor 18. Baik. Dikatakan di dalam kitab itu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini ada hubungannya, Bang. Anda baca. Ada. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Selesai kan? Iya. Apakah orang Katolik itu orang bersunat? Bersunat, Bang. Katolik bersunat. Jangan Mana abang perintahnya? salah. Mana perintah Ada, bersunatnya sunat. orang Katolik? Di mana dalilnya? Orang di mana? Sunat kita ada, puasa kita ada. Maaf ya, Silakan Bang, ya. Anda Karena tunjukkan dalilnya orang Katolik itu bersunat. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Apabila engkau menyunatkan dirimu, apabila engkau menyunatkan menurutmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu jelas itu. Saya mau nanya. Oke, gini aja, Bang. Jadi Itu Saya mau dalilnya nanya tuh. tentang agama kamu. Oke. Paulus, pendiri agama Kristen, mengatakan bahwasanya Petrus, murid Yesus, diutus hanya kepada mereka orang-orang bersunat. Berarti Petrus yang datang, yang diklaim oleh Katolik, bukan murid Yesus, tapi Petrus lain. Karena Petrus murid Yesus itu hanya untuk Yahudi saja. Gitu. Ya biar kasih lama kalau kesempatan, ilmu Bang. bermanfaat daripada sebentar tapi hanya tipu-tipu, apa gunanya? Bang Juma kasih kesempatan yang lain lah. Jadi kesimpulannya, sabar. Kesimpulannya, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Katolik. Dengan kata lain, ketika Katolik bukan ajaran Yesus, maka turunan daripada agama Katolik semuanya wajib hukumnya gulung tikar. Karena ternyata Yesus tidak mengajarkan agama tersebut. Demikian. Enggak. Terima kasih Bang Juma. Oke. Atas ajaran apa atas ilmunya. Bentar Bang. Bang Damian. Ini suruh bantah. Silakan Natalia, silakan. Ada yang mau dibantah silakan. Bukan bantah, dia nggak punya bantahan, itu nggak perlu. Saya nggak perlu bantahan. Yang saya butuhkan pembuktian. Yesus mengajarkan Katolik itu di mana? Silakan. Silakan Mbak Natalia. Ayo, Anda mau berbicara, berbicaralah yang berkualitas. Silakan. Saya punya pertanyaan sendiri. Boleh nggak diam? Anda sedang memberhentikan diskusi yang berlangsung. Anda mengatakan Anda ingin membantah. Silakan Anda bantah dengan memberikan data. Saya punya kesimpulan dan pendapat dari saudara Katolik mengatakan bahwa Kristen tidak pernah mengajarkan agama Katolik. Berarti turunannya seperti Kristen, seperti Protestan sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apa bantahan Anda dengan pernyataan itu? Silakan. Pindahkan Anda dengan semua itu. Ya, yang saya mau tanya sekarang bukan soal Katolik. Karena Anda orang Islam yang benar ya dan yang pintar, saya mau nanya nih. Ini kelojotan ini. Jadi Katolik mulu, nggak ada hubungannya Ini kelojotan. dengan Anda. Kelojotan Yang ada ini. hubungannya dengan Anda Kalau berbicara adalah mengenai materi, Quran. Islam agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sinkron. Oke, sinkron. Nabi Muhammad mengajarkan Islam sinkron. Yesus tidak mengajarkan Katolik. Lalu buat apa Katolik ini ada kalau ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan? Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Katolik kalau bukan Yesus? Please. Siapa? Penting itu. Penting Yohanes itu untuk Anda jawab. Yohanes 8:44 iblis yang menjadi bapamu. Ayo, siapa yang mendirikan Katolik? Kalau ternyata Yesus tidak menyentuh Katolik dalam hal ajaran asas-asas, lalu Katolik ini dari mana? Membuat patung Yesus ini dari mana? Sekolah minggu, belajar hari minggu, ibadah minggu, dari mana? Coba makan babi, dari mana ajaran ini? Siapa yang mengajarkan Katolik ini? Lalu kenapa bawa Yesus yang adalah orang Yahudi? Izin Bang Juma. Ya silakan, masih ada? Masih. Ya silakan.
namanya juga nambah ilmu kan. Iya, silakan. Jadi begini, tentang Katolik memang pada dasarnya seperti yang apa disampaikan Bang Juma tadi, memang kita secara secara pengetahuan ya, karena saya bukan ahlinya. Makanya saya awalnya tadi menyampaikan seperti itu, secara pengetahuan saya tentang apa yang saya dapat di dalam gereja, di dalam pendidikan saya ya, Yesus tetap sosok yang kita kagumi. Kita kagumi sebagai perantara kita, dan Bunda Maria juga sebagai bunda yang kita anggap suci, yang membantu mengantarkan doa kita. Jadi untuk yang disebutkan Bang Juma tadi berkaitan dengan Katolik diajarkan dari Yesus atau tidak, kita itu yang saya baca ya baru-baru ini, karena memang konsennya ke situ kan. Jadi yang saya baca tadi bahwa memang dari dasar Matius 16-18 itu peletakan gereja entah di Vatikan ataupun di Roma itu atas dasar ke-12 rasul yang kita yang kita pelajari. Jadi memang pada prinsipnya kalau yang saya imani selama ini ya kita tetap mengimani Allah Bapa itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan gereja ini dari dasar mana ya, kalau berdirinya sesuatu agama itu kan pasti ada dasarnya, tapi bukan keahliannya saya kan, karena agama ini kan bukan agama pokok saya dari dulu. Jadi ibaratnya ini penerusan dari keluarga, sama halnya seperti Muslim bisa pindah ke Kristen dan Kristen bisa pindah ke Muslim, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena itu berbicara tentang pengetahuan kita tentang agama kan. Ada sesuatu yang kita cari yang kita tidak dapat di agama kita yang sebelumnya. Jadi agama kami sebelumnya itu bukan di Katolik, tapi agama kami sebelumnya itu keharingan, karena saya orang Dayak. Jadi ibaratnya itu udah baru lahir kita diajarin agama ini, karena agama ini yang ada di tempatnya kita. Jadi kita nggak ada perdebatkan masalah agama apa yang akan kita pilih, karena agama saya dulu itu agama keharingan. Jadi kita itu meyakini dunia ini diciptakan karena ada orang yang membuatnya. Jadi kita itu memuji dan menyembah orang yang membuatnya itu dengan caranya kita sendiri. Otomatis dengan lahirnya agama ini tidak ada pilihan dan dukungan di saat itu, ya kita bisa berdiri di sini dan belajar di sini kan begitu, sampai bertahan sampai saat ini. Jadi kalau ibaratnya yang saya baca di Alkitab, yang saya sekolah, jadi ya apa ya, ibaratnya nggak seseram saat ini tentang agama. Dulu sesama Muslim, sesama pengajarannya datang ke kampung, kita welcome, orang bisa masuk Muslim, orang bisa masuk Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Kita kembali ke konteks ya, itu ceritanya saya. Jadi kembali ke konteks yang diceritain Bang Juma tadi berkaitan dengan Kristen, kenapa berbeda dengan Katolik. Karena memang makanya saya meluruskan pusatnya kita itu ada di Vatikan, bukan di Israel, bukan di tempat lain. Jadi pusatnya ada di sana. Jadi kalau Kristen dia berbeda karena memang bukan Katolik yang mengajarkan ya, makanya berbeda cara, berbeda tata cara mereka dari kehidupan Alkitabnya, juga pengakuannya bukan sampai ke Perjanjian Baru. Mereka juga menganggap Bunda Maria bukan bunda yang harus dihargai, dihormati kan begitu. Jadi memang agak jauh. Jadi saya di sini ini sebenarnya bersyukur dapat ilmu dari Bang Juma juga. Jadi ibaratnya kita ini dapat ilmu sesuatu yang kita nggak tahu, tapi bukan menggoyahkan iman kita ya, karena itu keyakinan kita, tergantung dari Allah sendiri, apakah dia yang menggerakkan kita untuk berpindah ataupun sebaliknya kita masih bertahan dan mencari tahu lagi lebih lanjut.
Bukan seperti itu. Jadi itu aja yang saya mau tekankan bagi kawan-kawan yang tidak memahami Katolik, antara Katolik dan Kristen di forum ini yang forum terhormat. Saya melihat VT-nya Bang Yuma ini kan bukan orang sembarangan, berilmu, punya pengetahuan, punya dedikasi tentang agama, dan siap berdebat dengan siapa saja yang mungkin masih kurang pengetahuannya, bahkan mungkin bisa mendidik orang untuk lebih bisa mengetahui. Jadi ya mungkin di kesempatan ini pagi ini kan udah jam 1, saya hanya menyampaikan bagi yang muslim yang nggak tahu tentang perbedaan Kristen antara salib. Kalau orang Kristen itu polos, kalau kita Katolik itu masih ada simbol patung Yesusnya di situ. Tolong jangan dihujat, karena kami nggak pernah menghujat Muslim, nggak pernah. Ya. Iya, kalau menurut saya Bang itu sama saja Bang, tetap pagan Bang. Lanjut. Ya, jadi gini Bang, jadi ibaratnya ini kita ini kan menghargai simbol agama yang diakui undang-undang yang ada di Indonesia. Terlepas itu agama aja benar atau salah, kita berpedoman tentang undang-undang. Jadi yang melindungi setiap warga negaranya untuk memeluk agama itu kan undang-undang. Untuk sebaliknya bahwa undang-undang itu berlaku bagi semuanya dan nanti Bang Damian, penerapannya berbeda, yaitu ceritanya beda Bang. Ya Bang, jangan kepanjangan lah narasi kemana-mana. Iya, jadi saya tuh hanya memastikan itu Bang. Iya, kalau mau Jadi belajar saya Bang langsung bersyukur aja gitu Abang loh. bersyukur bisa masuk di sini untuk menyampaikan itu. Hanya saya minta kritiknya itu, sampaikan kritik saya ke kawan-kawan itu membedakan, karena kami tidak pernah berdebat tentang agama di media, tetap sama Abang ataupun yang lain. Saya mengagumi setiap ustadz, setiap kiai, setiap pemuka-pemuka agama yang punya pandangan tersendiri tentang agama, dan saya mengagumi setiap mereka, baik itu ustadz-ustadznya, nggak ada yang nggak bagus mereka membawakan tentang agama. Bahkan saudara saya sendiri login. Kenapa? Karena ketertarikan mereka cara menyampaikan. Dulu zaman-zamannya kita masih di tahun 80-an, kita kelahiran 80-an itu, agama Islam itu jadi ketertarikan orang-orang Dayak loh. Mungkin mayoritas orang Dayak itu mungkin 30-40% masuknya ke mualaf, ke Muslim. Kenapa? Karena dulu itu pengajaran Islam itu nggak ada menghujat agama ini, menghujat agama itu, nggak ada sama sekali. Di sini ini yang saya baru tahu, seumuran saya udah 36 tahun itu baru lihat ada TikTok, ada Facebook, orang saling menghujat. Itu aja pesannya, supaya kesannya kalau Muslim itu baik, dia tidak akan menghujat orang lain. Itu aja. Mungkin itu aja Bang, makasih Bang. Oke, baik, kita simpulkan aja. Jadi gini Bang, kalau di Islam itu diajarkan kemudian bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang mengajarkan ajaran agama Islam, yakin umat Islam itu memahami bahwa terlebih dahulu ada aturan main yang Tuhan pencipta alam semesta itu wahyukan ke atas muka bumi melalui Nabi Musa alaihi salam. Itu Islam, mengimani itu. Yang kedua, lahirlah kemudian Nabi tanpa ayah yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh umatnya. Bahkan mereka membuat makar. Hasil dari makar yang mereka buat, lahirlah agama Katolik. Setelah ajaran Nabi, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam diselewengkan kemudian melalui makar yang mereka buat orang-orang Yahudi ini sehingga melahirkan agama Katolik, maka lahirlah agama Islam sebagai agama yang kemudian mengajak orang-orang yang masih bisa diselamatkan untuk keluar dari ajaran yang diajarkan
oleh orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul, bukan menerima wahyu, melainkan hanya sebagai perpanjangan tangan Lucifer untuk mengajak manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Islam itu datang. Apa kata Islam? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tadi saudara saya tanya, apakah Yesus yang mendirikan agama Katolik? Saudara mengatakan bukan. Lalu masuk ke dalam Matius 16:18. Di atas batu karang ini. Sedangkan kitab itu sendiri yang membantah kalau Yesus kemudian melarang murid-muridnya keluar ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Nah, terkait dengan murid Yesus yang bernama Petrus, Paulus sendiri mengklaim dalam surat Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orangnya yang bersunat. Nah, sekarang Anda mengatakan, oh kami orang Katolik bersunat. Sejak kapan orang Katolik bersunat? Dari kemarin, Pak. Loh, sebelum Anda ada agama penganut agama Katolik, sabar. Yang 02 bisa. Sabar. Ada penganut ajaran Katolik yang berasal dari Roma. Mereka lah yang mendirikan agama Katolik, meresmikan agama Katolik sebagai agama kerajaan, yaitu kerajaan Roma menjadikan Katolik ini sebagai agama kekaisaran. Apakah mereka bersunat? Tidak. Kalau Anda bersunat, mungkin Anda yang di Indonesia. Mereka abad ketiga, abad keempat, abad kelima dan seterusnya, mereka tidak bersunat. Bahkan sampai hari ini. Kalau orang Indonesia mungkin mereka bersunat, tapi bukan karena perintah agama. Mereka bersunat karena kesehatan atau karena keturunan, bukan karena agama Katoliknya sampai orang Katolik bersunat. Kenapa? Karena di dalam agama Katolik itu dilarang bersunat. Di dalam Galatia 5 nomor 2 nggak boleh bersunat. Kalau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi orang Katolik. Itu data, Bung. Makanya kemudian Al-Quran itu datang meluruskan semuanya. Orang-orang yang mau diselamatkan silakan tinggalkan itu. Saya tanya saudara di awal, apakah Katolik ini Yesus yang mendirikan? Bukan. Lalu dari mana ajaran nyembah Yesus, ibadah minggu, bla 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 dan seterusnya? Angan-angan. Siapa yang membangkitkan angan-angan? Iblis. Kenapa bisa kayak begitu? Karena yang menuntun kemudian menulis Bible itu bukan Yesus, tetapi makhluk yang mengaku-ngaku Yesus. Apa buktinya? Satu, Yesus tidak pernah bercerita tentang Lukas, tentang Markus, sabar bang, sabar. Tentang Paulus, tentang penulis kitab Wahyu dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengajarkan dan memberikan legitimasi tentang kitab Perjanjian Baru, surat-surat Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya. Yesus sama sekali tidak bersentuhan dengan kitab Perjanjian Baru itu. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan kitab-kitab itu. Bahkan Yesus tidak pernah menyinggung, Yesus tidak pernah bernubuat tentang kitab itu, nggak pernah.